Aku ngelihat nenek-nenek ada di atas aku, Heeh. tatap-tatapan sama aku. Oh. Cuman ngelihat aku, nenek-nenek pakai kebaya robek-robek Heeh. kayak No. gitu, rambutnya gimbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di podcast yang berisi cerita-cerita misteri, kisah-kisah horor, dan cerita-cerita mistis, dan juga pengalaman hidup dari narasumber kita. Iya, betul. Untuk kali ini ada sedikit announcement ya kan Iya. dari kita. Di opening tadi biasanya saya mengintroduce channel kita ya nama Kang, channel. nama channel kita. Nah, sekarang ada sedikit announcement dari kita berhubungan dengan nama channel kita, ya Kang. Iya. Nama channel kita berubah atau diganti. Yang tadinya Stomi 30, Ya. sekarang itu nama channel kita jadi Horor Horizontal. Namanya seperti teman-teman lihat di belakang kita ini kan ada logonya ya, ada logonya double edge ya atau 2H ya, yaitu Horor Horizontal. Dari awal saya sama Kang Dev kita itu pengen podcast yang bukan hanya mendengarkan narasumber bercerita. Ya, narasumber bercerita dia tentang pengalamannya atau kisah misterinya, kisah horornya atau apapun itu, kita ya, saya sama Kang Dev itu nggak mau hanya mendengarkan. Iya. Tapi kita pengen ngerespon, tapi kita pengen bertanya di mana ada memang sesuatu yang perlu kita tanyain, ya Kang ya. Betul. Untuk pertamanya untuk korelasi dengan ceritanya, yang keduanya untuk kita bertanya apakah ini masuk akal atau tidak, ya Kang ya itu. Kalau teman-teman bertanya kenapa nama kita diganti, ya tujuan utamanya kita pengen menyuguhkan aja segala sesuatunya lebih baik lagi ya Kang ya. Amin. Kita pastinya. learning ya, kita learning by doing. Ya. Sambil berjalan terus kita belajar untuk memperbaiki segala sesuatunya. Semoga video-video kita, channel kita, tontonan kita bisa jadi salah satu acuan atau rekomendasi buat teman-teman jadi hiburannya ya Kang ya. Betul. Oke. Ya, langsung aja Kang. Iya. Oke, teman-teman, di tengah-tengah kita atau tepatnya di depan kita udah hadir narasumber. Iya. Ya, yang dibilang masih muda ya Kang. Sangat masih muda. Kalau biasa kita sebut untuk zaman sekarang Gen Z ya Kang ya. Gen Z. Langsung aja kita sapa. Betul. Oke. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kang. Gimana Teteh kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini teman-teman, Teteh ini ya karena kebiasaan kita sama Kang Dev, sekalipun yang masih muda atau yang udah berumur, kita respect terhadap narasumber itu kita manggilnya Teteh atau Akang ya Kang ya. Betul. Sekalipun ini narasumber umurnya di bawah kita gitu, tapi kita tetap respect untuk manggilnya Teteh. Dan dalam artian umurnya di bawah kita itu, tapi posisi beliau ini udah kerja ya Teh ya. Alhamdulillah udah. Nah, beliau ini udah kerja. Beliau akan menceritakan pengalamannya sebelum masa kerja ya Kang ya. Sebelum masa kerja tadi sempat ngobrol sedikit dengan kita sebelum masuk ke studio. Nah, makanya kita bareng-bareng untuk dengerin ceritanya ya Kang, cerita lengkapnya. Teteh, ini kejadian di tahun berapa? Ini kejadian di tahun 2017-2018. Waktu aku mau kelas 11 SMA. SMA kelas 2. Kelas 2 ya. SMA. Oke, 2017 2018. Ya. Nah, kita langsung dengerin ya kan cerita lengkapnya. Oke. Teteh, mangga silakan untuk bercerita. Jadi awalnya itu aku punya pacar. Oke. Nah, pacar aku ini tuh bisa dibilang nyakitin aku lah gitu. Jadi aku tuh jadi sering nangis semenjak aku disakitin. Kayak aku ngerasa kayak pengennya tuh nangis terus, kecewa, sakit hati kayak gitu. Itu tuh berjalan sampai aku lulus SMA. Sampai lulus SMA. Sampai aku lulus SMA. Merasakan kondisi yang seperti itu. Iya. Oke, kemudian aku sering nangis, terus aku kebetulan gap year, jadi aku nggak langsung kuliah. Aku ada jeda dulu 1 tahun. Nah, di situ aku mulai makin sering menjadi-jadi gitu nangisnya. Dimana aku itu waktu gap year masa-masa itu tuh teman-teman aku udah pada mulai kuliah, sibuk dengan kesibukannya masing-masing, sedangkan aku sendirian.
Dan pada saat itu mantan aku duluan kuliah, jadi dia langsung kuliah. Di situ mulai makin aneh, sikapnya makin jelek lah hubungan kita gitu. Dari situ aku makin sering menyendiri, aku lebih sering diem di rumah, aku nggak mau keluar rumah karena aku nangis terus, gak bisa ngontrol diri. Aku bener-bener nangis yang galau, segalau-galaunya kayak gitu. Berarti ini luar biasa emang nyakitinnya itu yang kerasa sama Teteh. Ya pertanyaannya kita bikin sederhana. Teteh ngerasain sakit yang luar biasa sampai Teteh bilang galau segalau-galaunya ya. Apakah karena ini cinta pertama atau karena ini orang-orang yang benar-benar disukai, dicintai, disayangi ya, di saat dia berbuat sesuatu gitu kan yang menurut Teteh gitu kan, oh ini nggak bagus gitu ya, sampai Teteh ngerasainnya itu pukulannya hebat. Karena apa? Mungkin kalau dibilang cinta pertama bukan cinta pertama kali ya, tapi orang yang pertama kali aku sayang, bener-bener sayang. Jadi kayak ya aku pertama kali sayang sama orang sebesar ini, ya sama dia gitu. Gitu. Oke, kemudian? Dari situ aku makin sering diem di rumah tuh, maunya diem di kamar, gak mau bersosialisasi sama teman-teman karena aku nggak ada temen. Semasa aku pacaran, aku sama pacar aku terus. Jadi aku nggak ada temen. Makanya pas dia nggak ada tuh benar-benar sendirian. Aku benar-benar nangis, kayak teman-teman juga nggak banyak pengen nemenin karena ya kemana aja gitu selama ini kan, teman-teman juga pasti kayak gitu. Dari situ aku mulai makin emosional, aku makin menutup diri untuk gak mau keluar rumah, untuk maunya di rumah aja, jarang main, bener-bener malas ngomong, maunya main handphone doang. Sampai ke titik itu. Nah, dalam keadaan kondisi Teteh yang seperti itu, tapi Teteh itu konteksnya masih pacaran dengan dia? Masih juga? Masih. Komunikasi masih, tapi udah jarang dikabarin gitu. Karena kita udah dia sibuk dengan kuliahnya, aku gak ada temen, aku sendirian gitu. Kalau soal ketemu? Jarang. Karena kuliah. Iya, tapi berarti dalam artian bukan nggak ada masih suka ketemu, cuman jarang. Tapi jarang banget. Jarang banget. Nah, sekalipun ketemu, hal apa yang dibahas? Paling cuman makan, gak ngebahas hal-hal berat sih, tapi cuman makan, jalan-jalan doang. Dan itu pun bisa hitung jari, sebulan ketemu 3 kali mungkin. Sebulan itu bisa cuma 3 kali dan hanya sebatas cuman ya makan doang. Kalau nggak nongkrong gitu ya atau gimana. Jadi udah nggak ada quality time-nya gitu. Nah, di saat Teteh ketemu sama dia, tapi masih kerasa gitu ya di hati itu sakit gitu ya. Pas begitu ketemu sama pacar nih. Gitu kerasa. Ya. Jadi aku ngerasa kayak ada 2 diri aku gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak kenapa ya aku masih di sini. Tapi aku nggak mau kalau nggak sama dia gitu. Jadi aku kayak dibilang seneng, gak bisa dibilang seneng, tapi dibilang gak suka juga gak bisa dibilang gak suka. Jadi aku ngerasa ada di situ, tapi kayak pikiran aku gak di situ gitu. Ini ya rumit juga ya Kang ya. Jadi Teteh dalam hati itu pengen tetap barengan sama dia. Tapi aku udah kayak aku capek. Kenapa aku masih di sini gitu? Tapi di sisi yang lain Teteh pengen ya udahlah gitu kan, mending sekalian udahan atau ngejauh. Betul. Gitu. Oh itu yang perang banget di Teteh rasain. Oke. Kemudian dari situ dia makin jarang banget ngabarin. Jadi aku berimpaknya sama orang-orang di rumah. Aku jadi emosional. Aku kalau ngomong sama orang pun ngegas gitu. Jadi marah gitu. Aku nggak mau ditanya. Semakin ditanya aku semakin kesel, marah gitu. Aku nggak suka kalau ditanya sama orang, jadi aku mending sendirian aja daripada aku ditanya orang bikin aku kesel. Aku mending gak usah ngobrol sama orang. Siapa orang di rumah yang pertama jadi sasaran? Mama. Karena aku cuma berdua sama mama di rumah. Tinggal cuma berdua sama mama. Oke. Contohnya hal apa sampai Teteh upset ke mama? Hal-hal sederhana juga aku bisa marah sama mama. Kayak cuma ditanya mau makan apa aja juga aku bisa marah. Padahal mama itu nanya yang baik gitu ya. Teteh mau sarapan apa? Kayak apa sih gitu. Aku selalu ngomong apa sih. Kesel aja, kayak gak usah ditanya gitu. Mama tuh kadang bingung kayak kamu tuh
tiap ditanya marah-marah terus ke mama, "Ma kenapa?" gitu. Tapi aku nggak bisa jawab, kayak aku juga bingung, tapi aku nggak suka kalau mama nanya. Oh, oke. Itu berlangsung lama? Berlangsung lama, itu berlangsung lama sekitar 1 tahun ya, dari aku kuliah awal kuliah sampai sebelum kuliah sampai kuliah semester 1. Itu berlanjut sampai dengan teteh masuk kuliah pun masih dengan Dengan emosional seperti itu. Walaupun ya saya berpikiran kan dengan kuliah teteh ketemu orang-orang baru ya, ketemu circle baru gitu kan, ya kenal dengan temen yang baru, tapi tetap teteh seperti pribadi yang itu. Karena pada saat itu aku masuk kuliah tuh lagi Covid. Jadi kuliahnya online. Oh iya. Jadi aku nggak ada temen. Oke. Ya jadi nggak ada juga interaksi ya teh Iya, ya. cuman kan Zoom. Dulu kan kuliah tuh Zoom dan itu pun kenal teman-teman sekilas dari layar laptop doang kan gitu. Nggak ada interaksi satu sama lain. Jadi Dan makin itu sendiri masih aja. berhubungan sama pacar teteh? Itu Pas teteh masih masuk berhubungan sampai semester 2 kuliah. Semester 2 akhirnya brokat. Udah. Karena semester 3-nya tuh udah mulai ada kegiatan di kampus. Jadi aku ikut himpunan. Oke. Nah, finalnya yang menurut teteh ya di luar kontrol lah gitu ya, teteh emosional atau misalkan ada suatu kejadian apa, hal apa teh finalnya sih waktu itu aku pernah kan aku setiap pagi suka minta sarapan ke mama kan. Aku minta sarapan ke mama, biasa mama suka bikin nasi goreng. Aku minta nasi gorengnya tuh kayak biasa, telurnya tuh setengah matang, telur mata sapinya tuh. Tapi pada saat itu mama tuh nggak ngasih yang setengah matang itu, telur mata sapinya. Aku nggak tahu kenapa emosi banget, aku lempar nasi gorengnya sampai berserakan nasinya. Aku marah sejadi-jadinya. Akibat ya maksudnya bukan sepele ya, tapi ya kesalahan kecil ya teh, maksudnya sampai se-emosi itu teteh. Tapi emang se-emosi itu. Terus di sebelah aku tuh kan ada lemari kaca gitu ya. Aku dorong lemari kaca itu sampai pecah. Oke. Iya maksudnya ditepok sampai pecah. Sampai pecah si kacanya. Saking keselnya. Tapi aku nggak tahu kesel kenapa, kesel banget rasanya tuh, kayak kenapa sih nggak sesuai yang aku mau gitu. Padahal kan cuman karena telur mata sapi doang, kalau bisa dibilang kan. Bener. Nah pada saat itu ya teteh ngelihat nasi goreng yang berantakan, pasti piringnya pun pecah dong kalau dilempar ya. Dengan teteh nepuk kaca lemari sampai pecah. Pertanyaan saya, apakah teteh ngerasa sesuatu yang lain? Ya, kok ini pecah loh? Ya seudahnya gitu ya. Kenapa harus seudahnya gini? Pasti jelas. Waktu kejadian sih aku nggak ngerasa gimana ya. Tapi pas setelahnya kayak kok aku se-emosional ini, nggak bisa ngontrol. Apalagi maksudnya cuman kena hal sepele gitu. Betul. Aku sampai ngemecahin kaca gitu kan, kayak gak masuk akal menurut aku. Kayak maksudnya itu udah di luar batas gitu. Ke orang tua sendiri seperti itu gitu. Sampai mama aja kayak netesin air mata sih sedikit, kayaknya kelihatannya kaget dan gak nyangka aku sampai kayak gitu. Aku juga nggak nyangka aku kayak gitu karena nggak kontrol, aku nggak refleks aja gitu. Aku ngelakuin hal kayak gitu. Nah sebelumnya ya teh, dengan teteh emosional yang hebat seperti itu, memang teteh nggak ngerasa ada sesuatu yang janggal atau ada something gitu ya Kang ya, yang ngebikin teteh yang akhirnya ini apa ya, bisa jadi mungkin ini dari ini atau karena pengaruh ini. Nah ada nih Kang, kejadian malam sebelum kejadian nasi goreng itu, aku tuh malamnya kan lagi scroll handphone nih di kamar kayak biasa, aku nge-scroll handphone. Nah kan aku tuh nutupin muka ya, kalau handphone tuh pasti kayak gini ya. Nah itu tuh pasti ada cahaya lampu ke muka aku, tapi ini agak remang-remang, gak kayak biasanya. Aku pikir kan kayak lampunya mungkin redup gitu. Tapi pas aku jatuhin handphonenya, itu bener-bener aku ngelihat nenek-nenek ada di atas aku, tatap-tatapan sama aku. Cuman ngelihat aku, nenek-nenek pakai kebaya robek-robek kayak gitu, rambutnya gimbal. Dia saling tatap mata sama aku. Berapa detik aku nggak tahu, saking aku nge-freeze-nya. Dia langsung
jatuh ke badan aku gitu. Oh. Kayak gimana ya? Kayak aku ketumpangan jatuh gitu loh. Aku langsung diem aku bener-bener diem berapa Iya. detik. Aku nge-freeze, gak bisa teriak, gak bisa apa-apa. Aku pikir itu kayak cuman kalau dibilang mimpi, aku gak tidur, tapi aku kira itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Pas itu masuk, nabrak diri aku ngerasa sesek di dada tuh 5 detikan, sesek di dada kayak dicekik gitu rasanya. Maksudnya berarti nenek-nenek ini sosok nenek-nenek gaib berarti. Berarti itu dia itu posisinya di atas atap. aku. Di atap. Di atas. Berarti di atap kemudian dia jadi turun. Jadi kayak dia jatuh gitu. Iya, dia turun nabrak ke badan Teteh seperti itu kan? Iya, seperti itu. Jadi malam itu sebelum kejadian nasi goreng itu tuh aku ngelihat nenek-nenek seperti nabrak diri aku sendiri. Nah, sudah itu tapi Teteh ada rasa takut apa gimana atau sudah sesek itu Teteh ngerasain biasa lagi? Setelah aku ngerasa sesek 5 detikan itu tuh ya biasa lagi, kayak tadi tuh apa ya gitu. Apa itu tuh cuman halu aku atau gimana, aku mikirnya kayak gitu. Nah. Tapi besoknya ada kejadian itu aku ngerasa kayak kok semalam ada gini, aku kejadian pagi kayak gini ya. Sempet ada pikir kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara side effect ya Kang ya, malam Teteh kejadian seperti itu. Besok paginya gitu kan Teteh bersikap aneh gitu kan ya, bahkan menurut saya kasar ya terhadap orang tua. Nah itu salah satunya. Apakah ada kemudian gitu kan side effect yang lain yang terlebih ini untuk Tetehnya gitu ya? Apakah Teteh jadi ngerasain gimana ya Kang ya, atau jadi untuk malas gitu kan? Buat ngapain gitu? Ada sih Kang, banyak sebenarnya. Aku jadi yang kalau aku tadi kan emang jarang makan ya, tapi aku bener-bener gak ngerasa lapar dan gak ngerasa sakit, enggak. Aku tetap punya tenaga meskipun aku gak makan. Oke. Selain itu? Kayak aku bisa kayak lebih sensitif. Akan hal mendengarkan atau melihat sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat orang lain. Berarti terhadap hal goib Teteh jadi ngerasa sensitif. Lebih sensitif. Nah, sensitif dalam artian Teteh ngelihat, ngedenger atau ya apa Teteh gitu interaksi sensitifnya itu? Ada yang aku lihat, ada yang aku dengar doang, ada yang aku interaksi. Kalau interaksi mungkin bukan interaksi kali ya, mediasi atau apa ya, mungkin seperti itu. Yang pertama dulu, ada Teteh pun bisa sampai ke titik ngelihat mereka itu ya, untuk sosok gaibnya itu. Salah satu contohnya apa yang Teteh lihat? Waktu itu aku mau ke kamar mandi. Kan aku tinggal cuma berdua sama Maya, tadi aku udah bilang. Nah, aku tuh mau ke kamar mandi, tapi dari belakang tuh ada yang ngerebet tuh apa ya bahasa Indonesia? Lari kencang. Ada yang lari kencang, ngeduluin aku. Itu tuh sosoknya hitam. Secepat mungkin dia masuk ke kamar mandi dulu. Tapi pintu nggak nutup, cuma masuk ke kamar mandi. Aku langsung teriak, refleks, "Mama!" Aku langsung ngomong gitu. Terus mama nyamperin, "Kenapa? Itu tadi siapa?" Kata aku, kan ngomong gitu. Pas aku masuk nggak ada siapa-siapa. Tapi Teteh ngelihat sosok itu cepat banget, secepat mungkin dia masuk ke kamar mandi. Terus kata mama, ada kamu apa mama Teteh gitu. sempat nanya aku kan lari, aku bilang, "Mama, siapa masuk ke rumah?" Ya siapa, masa ada yang masuk ke rumah gitu kan, gak mungkin gitu. Maksudnya masuk ke rumah juga, masa sih ada yang nyelonong masuk ke WC gitu kan, logikanya. Tapi kata mama, "Kamu kenapa jadi kayak aneh-aneh kayak gini sih? Dari lihat nonton apa? Kamu tuh nonton hantu atau gimana?" Jadi mama ngesugesti aku dikiranya nonton hantu lah kayak gitu. Terus Padahal kan enggak, aku bener-bener orang badan aku sampai kayak gini, berarti kan ada yang terpental gitu, tertubruk gitu. Iya. Oke. Nah kemudian setelah itu malamnya aku ngobrol lah sama mama di rumah gitu kan, biasa di kamar ngobrol. Aku tuh berisik ngedenger di luar rumah, di luar kamar aku. Kok berisik ya? Ada apa ya Ma, kata aku kan gitu. Terus aku tuh gak sengaja buka lah pintu. Pas aku buka pintu tuh aku ngelihat sosok hewan tapi badannya manusia. Aku teriak. Jadi aku doang yang ke pintu, keluar ke pintu, mama masih di kasur dengan handphonenya. Aku teriak karena aku benar-benar ngelihat sosok hewan
tapi badannya manusia. Ada yang Hah? badannya manusia, kepala hewan ataupun sebaliknya. Contohnya maksudnya hewan Iya, hewan apa gitu ya? Hewan apa hewannya gitu? tuh ada kayak kepala kerbau tapi badannya manusia. Ah, Ada yang badannya ular, kepalanya manusia. itu di ruang tamu rumah. Di ruang tamu. Aku ngelihat Oh. itu tuh ada beberapa, nggak cuma satu. Ah, Mereka seperti berbincang tapi aku nggak tahu itu bincangannya apa, cuman terasa berisik gitu. oh. Nah, respon Teteh, ya saat itu kan posisi Teteh lagi sama Mama kan ya di Aku kamar. teriak Teriak lagi. aku teriak karena aku nggak tahu itu aku bisa teriak, aku juga bingung. Mungkin aku saking takutnya kali ya. Mama bilang, kenapa teriak-teriak terus, ngomong gitu kan. Mama ini ada apa, aku ngomong gitu. Mama aku juga nggak ada apa-apa. Mama tetap keluar pun nggak Nggak ada ngeliat apa-apa. ada apa-apa. Maaf saya singgung sedikit. Emang pada saat itu Teteh cuma berdua sama Mama di rumah. Iya. Nah, Papa atau Teteh punya saudara Oh, atau iya. kakak, adik Iya. itu? Kebetulan aku cuma 2 bersaudara. Kakak aku udah nikah jadi udah nggak tinggal bareng. Oke. Kalau papa udah nggak ada dari 2018, Nggak ada dalam artian udah meninggal. oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh papa udah meninggal. Ya saya sih bisa mengasumsikan bisa jadi papa pun jadi salah satu pukulan juga ya Teh ya. Betul. Buat Iya, Teteh betul. kehilangan sosok ayah gitu kan ya Hmm. yang ya karena kan domainnya anak perempuan itu sih biasanya lebih gelendotan ya Teh ya, lebih dekat Iya. itu ke papa ya. Jelas. Bisa ya dari faktor itu juga ya Betul, Kang ya, betul. salah satunya Iya. bisa. Nah kemudian Teh keanehan apa lagi yang Teteh temuin? Kemudian abis itu aku tuh jadi makin sering ngedenger gitu. Aha. Aku kan suka diem di ruang tamu. Hmm. Kalau malam-malam scroll TikTok. Nah, Jadi aku tuh kalau scroll tuh suka di ruang tamu atau di kamar. oke. Tapi aku sering diem di luar tuh sampai jam 2 malam aku diem di ruang tamu. Jadi aku setiap hari tidur sampai jam 3. Aku tidur jam 3 subuh setiap hari. Oke. Gak pernah bisa tidur. Secapek apapun aku gak pernah bisa tidur. Ah, Aku selalu tidur jam 3-an. Nah aku tuh selalu nunggunya tuh di ruang tamu. Setiap hari tuh setiap jam 2 malam aku selalu ngedengar ada yang ngelewat depan rumah aku. Jadi depan rumah aku tuh langsung akses jalan orang. Jadi kalau ada yang ngelangkah pun kedenger sampai Iya. ruang tamu aku gitu. Aku tuh setiap jam 2 malam sering banget ngedenger ada orang yang kalau orang yang seperti pincang itu pakai alat untuk jalan. Oh tongkat ya alat Tongkat, bantu iya, ya tongkat pakai. besi. Ah, Itu dengernya kayak tek tek setiap malam gitu. Setiap malam Teteh ngedenger Setiap itu. malam. Nah setiap malam aku ngedenger tuh aku selalu teriak, "Mah." Kalau aku udah ngomong gitu aku menandakan ada sesuatu. Aha, Jadi mama suka langsung, "Kenapa?" aha. Meskipun mama lagi tidur. "Mah, kenapa aku manggil?" Karena setiap aku manggil suara itu tuh berhenti. Suara itu hilang. Berhenti. Tapi pernah enggak? Nyari tahu. Iya nyari tahu. Misalkan karena rasa penasaran ini apa sih, Iya. gitu ya? Apakah pernah Teteh nyari tahu? Jadi pernah suatu malam itu saking aku penasarannya, aku ngeliat ngebuka gorden ruang tamu itu untuk ngeliat sebenarnya apa sih yang selama ini malam-malam tuh sering ngelewat, sering ada suara itu tuh. Aku ngebuka dan aku lihat tuh ada sosok kakek-kakek bungkuk. Oke. Jadi kakek-kakek itu tuh ternyata pakai tongkat kayu. Jadi suara tok jalan itu tuh suara tongkat kayu yang Kena ke aspal jalan. Iya. Oh. Tapi aku nggak tahu itu manusia kah atau apa. Tapi maksudnya ya tiap malam kan itu Iya, Teteh tiap malam dengar jam 2 kan? malam. Ya kalau kita berbicara itu manusia, ya ngapain juga? Ngapain Ya juga. dalam artian seorang kakek ya jam 2 Iya. pagi dia berjalan dan itu bukan sosok kakek yang Teteh kenal. Misalkan apakah orang situ ya, orang daerah sekitar rumah Teteh? Enggak. Nah, Sangat bungkuk dan sangat tua bisa dibilang. Kemudian setelah Teteh ngelihat sosok itu apa yang Teteh Setelah aku lakukan? lihat sosok itu, aku nggak teriak, tapi aku langsung tutup jendelanya, langsung tutup hordengnya, aku langsung lari ke kamar mama. Aku nggak ke kamar aku lari ke kamar mama. Lari ke kamar mama. Karena aku takut, meskipun itu sosoknya kakek-kakek tidak menyeramkan, tapi jam segitu aku lihat kayak gitu juga kan bisa dibilang aneh ya. Aku lari ke kamar mama langsung kayak kenapa lagi, kenapa kesini kan gitu loh, udah malam. Aku dengan langsung gurung gusuk gitu. Iya, Aku langsung buru-buru ya. iya aku langsung buru-buru terus aku bilang enggak, aku mau tidur di sini aja sama mama, aku ngomong gitu.
Dan mama pun ada pertanyaannya udah begitu Iya, ya. udah Ada, saking kesnya setiap malam mungkin betul. aku selalu manggil, tapi kali ini aku langsung ke kamar mama. Dan setiap kejadian apa yang teteh lihat gitu kan, teteh Aku teriak langsung, gitu kan, iya. langsung manggil mama yang Jadi nggak- mungkin mama udah mulai agak kesel sama kejadian-kejadian udah terjadi sama aku. Tapi ada nyerita nggak teh? Ya maksudnya dengan kejadian yang malam teteh ngeliat kakek. Ya besoknya misalkan ya teteh ada nyerita akhirnya ke Aku mama. ada nyeri, tapi mama balik lagi. Hah? Kayak kamu tidur yang bener deh. Gak usah diem di luar kamu terus kalau udah malam tuh. Jadi kayak masih pakai logika mungkin mama. iya, jadi ya, kayak maksudnya. kamu mah dibuat sendiri. Iya. Semua makhluk yang teteh lihat itu kan nggak teteh kenal nih gitu kan. Iya. Tapi ada teh maksudnya makhluk atau ya almarhum lah ya gitu kan, yang maksudnya nenek atau buyut dari teteh yang teteh sempat lihat gitu kan. Itu pernah ada. Pernah pernah. juga. Pernah. Oke. Jadi pernah waktu itu aku lagi ada acara keluarga di rumah Uwa. Jadi aku tuh ada Uwa perempuan. Jadi kita lagi kumpul keluarga di rumah Uwa perempuan ini. Aku tuh ngelihat sosok Uwa aku yang udah meninggal, Uwa laki-laki aku. Oke. Tapi dia cuma diem, duduk, senyum dengan pakaian rapi. Bisa dibilang ganteng banget. Iya. Seperti tidak tua gitu. Dia cuma senyum doang ke aku. Kemudian tapi setelah itu aku diem. Aku cuma kayak, "Mah, itu ada Uwa ini. Kamu kemana wae ngomong teh?" Terus? Padahal aku emang beneran ngeliat. Iya. Pulang dari situ beberapa menit lah, aku ya udah diem. Karena kan gak direspon dengan baik juga sama mama. Aku ngeliat dari arah dapur tuh ke arah aku lihat kakek aku. Ngelihat Kakek. Tapi lagi-lagi cuman senyum dan melewati aku aja. Gak ada interaksi gimana gitu, gak ada. Dan beliau pun udah meninggal. Udah meninggal kakek, udah lama banget. Iya. Berarti iya pernah ngelihat juga ternyata ya, sampai Pernah. ke Sosok yang familiar familiar ya, yang menyerupai uaknya, kakeknya gitu. Setelah itu apakah sempat teteh ada ngobrol dengan serius ya ke mama maksudnya, atau ya boleh dibilang inilah, teteh mulai ngerasa nih capek dengan diri teteh ya, ngelihat ini ngelihat itu gitu kan. Apakah teteh sempat ada ngebuka obrolan ke mama, "Mah, ini kenapa?" gitu? Ada. Aku malamnya aku ngobrol sama mama kayak, "Mah, ini kayaknya aku makin ngerasa ada yang gak beres gitu." Aku bilang kayak, "Aku capek." Mama sering marah juga kan sama aku dengan aku yang kayak bisa dibilang gak jelas kan, kayak ngeganggu mama terus gitu, maksudnya teriak-teriak kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, kayak aku sering ngelihat apa yang mama gak lihat, tapi mama gak pernah percaya. Gimana kalau kita ngobrol sama AA gitu, maksudnya kita ngobrol bertiga lah, ini jalan keluarnya kira-kira kita harus gimana, aku harus kayak gimana. Kata mama, ya udah oke, ntar kita besok ketemu lah sama AA, kita ngobrol untuk ya cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Siapa tahu emang apa yang kamu omongin itu benar gitu. Jadi mama pun agak nggak percaya karena ya mama mungkin nggak terlalu percaya sama hal goib kali ya. Dan ditambah lagi kan mama nggak ngelihat mungkin sosok Ya, itu mungkin. ya, sementara cuma teteh sendiri yang ngelihat sosok itu gitu. Iya, dan satu lagi sih saya penasaran ya Kang ya, si sosok yang pertama itu yang nenek-nenek yang turun dari atap itu, nabrak ke teteh itu, ya selama peruntutan yang teteh lihat itu dia sempet nampakin lah atau gimana, atau ada komunikasi? Kalau nampakin itu tuh jaraknya jauh banget. Jadi sekali itu, tapi nampakinnya lama, jarak waktunya sangat lama. Dari dia turun dari atap itu nabrak. Nah kemudian Dia ada lama. lagi momen teteh ngelihat dia gitu. Ada dengan jarak yang lama. sangat lama. Jadi sebelum kejadian itu tuh, aku kan mau ketemu sama AA sama mama itu kan, mau ngobrol bareng. Mama tuh minta anterin aku. Kalau orang Bandung mungkin tahu ya Pasar Baru. Iya. Pasar Baru. Mama tuh minta antar ke Pasar Baru. Siang-siang, itu pun siang-siang. Nah, pas kejadian itu tuh aku nganterin mama pakai taksi. Jadi kita naik taksi bareng-bareng. Pas aku mau naik taksi, aku tuh ngeliat di sebelah supirnya ya, drivernya tuh sebelahnya tuh ada penumpang. Otomatis aku marah dong. Maksudnya kayak, "Pak, kalau masih nge-pick up orang lain kenapa ngambil orderan saya?" gitu. Maksudnya kayak gitu. Tapi bapaknya langsung kaget. "Hah, Neng? Teu mungkin atuh Neng, cenah mah nya Abi nyokot
orderan Iya, lain gitu kan, nggak dianya ngomong mungkin. gitu. Heeh. Ya saya kaget gitu, maksudnya kayak hah, cuman diem doang. Aku cuman Oke. hah, kata si mamah teh, kenapa lagi, sok lihat apa kamu, kenapa mas mama tadi. Heeh. Terus Terus aku bilang enggak mah, salah lihat. Aku udah masuklah aku masuk, ke tetap taksi. masuk, tapi Oke. tetap ada sosok Oke. Di depan. jadi sebelah driver, kursi driver Oke. ada. Nah, seperti apa yang sosoknya? Sosoknya laki-laki pakai baju batik, tapi aku ngeliat mukanya. Jadi pada saat itu Laki-laki. karena aku duduk tepat belakang dia, Betul. jadi aku ngeliat Laki-laki pakai Laki-laki baju pakai baju batik. batik. Oke. Masuklah Teteh sama Masuk. Mama ke taksi itu. ya selama Oke. perjalanan kan lumayan lah, hampir 20 menit Mhm. ke Pasar Baru. Mhm. Di tengah perjalanan lagi di lampu merah, Heeh. itu sosok ngebalik ke belakang, ngebalik tepat ke muka aku, Nengok maksudnya. nengok balik ke belakang. Heeh. Dia nengok lihat Oke. muka aku, Heeh. dan tatapannya tuh dingin, tapi mukanya bersih, pucat, nggak ada luka sama sekali. Jadi mukanya seperti manusia, Normal, cuman pucat. pucat dan Mhm. senyumnya dingin, Senyum dia. senyum, kontak sama aku. Jadi Oke. dia lihat mata aku, Mhm. dia lihat mata aku lihat mata dia, aku cuma bisa nge-freeze. Aku nggak bisa teriak, nggak bisa apa, aku cuman kayak mati kutu. Oke. Dan itu bukan sosok yang Teteh kenal. Bukan. Iya. Contohnya beginilah. Ibaratnya kan Teteh duduk sebelahan gini kan. Depan, ya aku sama mama sebelahan. Iya, sebelahan ya, gini kan, dia di Sama. depan kan. Ini Mhm, driver gitu ya. Dia nengok, senyum ke Teteh. senyum. Nah, saat Teteh disenyumin gitu kan. Ini sebelah kan Mama. Iya. Apakah Teteh misalkan seperti apa ke Mama, atau Teteh cuman bener-bener diem terpaku Nge-freeze gitu, doang. nge-freeze? Bener-bener diem. Kan mama nggak lihat apa-apa, driver Iya. pun nggak lihat apa-apa. Iya. Terus aku juga nggak tahu kenapa mulut tuh kayak kekunci, tangan kayak kekunci. Kayak kalau orang Sunda mah erep-erep. Iya. Jadi Iya. kayak ada yang megang gitu loh. Mhm. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, Hmm. cuman diem doang. Tapi dianya balik lagi. Dia cuma Nengok doang, nengok senyum. doang, balik lagi dengan posisi awal pada saat aku masuk ke taksi. Oke. Dilanjutin lah itu perjalanan. Dilanjutin tetap perjalanan Aha. sampai aku pun turun, sosok masih ada. Hehe. Sampai akhirnya aku turun kan sebelah kiri ya. Iya. Aku turun sebelah kiri, aku berdiri. Aha. Itu sosok ngelihat muka aku untuk kedua kalinya dengan tatapan yang sama. Berarti nengok ke jendela ke kiri. Nengok ke jendela keluar, Heeh. ngelihat aku. Dan aku tetap terpaku, aku cuma diem. Tapi sama, Teteh pun maksudnya ngelihat lagi, eye contact lagi gitu Eye sama. contact. Karena aku kira kayak aku keluar, ya udah dia bakal cuman pandangan ke depan. Ternyata pas aku keluar dia ngelihat aku dengan tatapan yang sama, senyum, dingin, dan kita eye contact. Wow. Setelah itu ya Teh ya. Setelah itu ya akhirnya kan Teteh nganter Mama lah ke Pasar Baru Iya. dan lain sebagainya. Saya balik lagi nyinggung ke pertanyaan tadi Kang Dev. Ya, soal karena betul saya pun gitu kan ada ketertarikan pengen tahu dengan si Iya. nenek-nenek itu. Mhm. Ya, sudah Teteh ngelihat ini nih di taksi seperti itu gitu ya. Nah, nenek-nenek ini apakah nggak ada Teh sama sekali Teteh ngemimpiin gitu kan? Apakah pernah ngelihat dia ya kan ya? Iya. Teteh kan beberapa kali ngelihat makhluk ya yang kepalanya binatang dan lain sebagainya, ngelihat sosok-sosok yang udah meninggal dari keluarga Teteh. Mhm. Apakah ada Teh? Teteh ngelihat ini sosok si nenek ini lagi? Kalau mimpi nggak pernah, tapi pada saat hari itu kan hari dimana mama minta antar, aku mau ketemu sama kakak aku dan mama aku kan untuk ngobrolin ini. Iya. Tepat malamnya, aku lagi hapus make up, Aha, mau beres-beres bersih-bersih. aha. Di kaca, di meja rias, Hmm. yang ada di kaca itu bukan muka aku, Tapi bukan nenek-nenek yang pertama kali jatuh nabrak diri aku. Oh, jadi berarti maksudnya muka Teteh tuh jadi bukan muka Teteh. Badan pun bukan badan aku. Jadi yang di kaca tuh itu bukan diri iya. aku, Heeh. tapi nenek-nenek Teteh itu. lagi ngaca tapi visual di cermin itu si Nenek-nenek nenek-nenek yang yang tadi itu. nabrak aku itu. Ini kejadian malam setelah Teteh nganter Mama ke Pasar Baru Ya, itu. betul. Oh, oke. Nah, Kemudian Aku tuh pas lagi di meja rias kayak gitu kan kaget. Tapi aku cuma bisa terpaku, aku cuma bisa nge-freeze diem. dan Aku diem dan ya aku juga kaget, takut. Kalau bisa pingsan, pengennya pingsan aja gitu pada saat itu, tapi nggak bisa. Bener-bener cuma diem dan ada sedikit sih nenek-nenek itu ngomong. oh,
Aku nggak tahu itu bisa dibilang pesan atau apa, tapi nenek-nenek itu ngomong. Apa yang dia omongin? Dia ngomong depan muka aku, depan kaca itu, dia bilang kalau, "Yeh, urang nitip ieu. Nitip ka bisa ka maneh." Nih, saya nitipin ini. Nitip ya sesuatu yang saya bisa ke kamu. Iya. Dan teteh tetap nge-freeze, nggak ngejawab Nge-freeze. apa-apa. Karena itu di luar nalar kepala aku sih. Iya, pasti. Gak mungkin gitu, maksudnya Pastinya. nitip apa? Aku nggak melihat ada barang seperti misalkan kan keris atau apa gitu, nggak ada ini. Dia cuma ngomong kayak gitu. Dan dari sekian banyak makhluk-makhluk yang teteh lihat ya, dari macam-macam rupanya, apakah ada juga yang berkomunikasi sama teteh atau cuman si nenek ini aja? Kebetulan untuk komunikasi cuma nenek ini aja. Selebihnya mah teteh cuman ngelihat, lihat dan ngerasain aja gitu. Jadi komunikasi cuman si nenek ini aja. Kalau dibilang komunikasi dia yang ngomong, aku diem kan. Betul, Iya, betul. cuma Ya, diam terlebih ada sesuatu yang disampaikan gitu ya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah itu aku otomatis kan udah di klimaks kayak gitu, aku akhirnya ngobrol sama A sama Mama. Terus AA tuh bilang mau dikasih waktu, maksudnya dikasih waktu tuh coba lawan dulu nih. Ini tuh apa sih sebenarnya? Atau mau kita coba obatin aja. Maksudnya obatinnya ikhtiar kita untuk ke orang yang bisa kali ya gitu, maksudnya gitu. Betul. Aku bilang aku udah gak kuat. Aku makin sering ngalamin hal-hal aneh, sering ngeliat itu karena aku capek juga energinya ya. Aku bener-bener kayak jadi sehari-hari tuh gak enjoy gitu. betul. Gak sengaja ngeliat ini ngeliat itu gitu kan. Jadi aku bilang aku pengen secepatnya aja diobatin. Oke. Kemudian akhirnya AA bawa aku ke teman AA yang emang bisa. Di situ aku diobatin. Aku ngerasa kayak ini kayak di film, kayak mimpi. Kayak aku nggak pernah terpikir di hidup aku bakal terjadi hal seperti ini gitu. Jadi aku waktu itu diobatin, aku ditutup kain putih kayak gitu, aku disuruh merem, terus aku disuruh zikir. Sampai dari awal proses pengobatan sampai akhir tuh aku nggak boleh berhenti zikir. Aku zikir, aku ngerasa kayak kalau di film-film tau nggak yang putih semua, aku berdiri di situ. Ya kayak masuk ke alam lain. Ya, aku ngerasa kayak aku lagi di suatu tempat yang putih semua, nggak ada ujungnya. Aku ngerasa ada di situ. Badan aku, punggung aku panas banget. Kan itu aku di ngajiin. Rasanya makin panas, makin panas, makin panas. Tapi punggung yang paling panas. Punggung yang paling aku panas banget. Nah, teteh ngikutin proses itu sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai, apa penjelasan dari orang pintar ini atau dari Ustadz ini? Waktu selesai diobatin tuh yang ngobrol sebenarnya sama AA. Karena aku masih lemes pada saat itu. Cuman dikasih tahu katanya kalau emang jadi yang nenek-nenek itu yang tadi itu tuh ternyata menitipkan sesuatu ilmu ke diri aku, ke dalam diri aku. Tapi ternyata ilmu itu tuh impactnya buruk ke aku. Akunya tidak bisa menerima, badan akunya tidak bisa menerima. Jadi aku melihat hal-hal yang tidak aku inginkan. Iya bisa jadi ya mungkin nggak match ya kan sama dengan badannya teteh gitu ya. Dan selama prosesi ya maksudnya teteh diobatin ya sama orang pintar itu, apakah yang teteh rasa cuman panas gitu kan udah di ngajiin yang kerasa cuman panas, atau teteh kayak masuk ke alam lain yang semuanya putih, atau ada hal lain lagi? Ada. Jadi waktu pada saat proses itu tuh aku disuruh tarik napas. Aku disuruh tarik napas, tapi ada suara teriakan nenek-nenek dari diri aku. Jadi pas aku tarik napas tuh aku teriak, tapi teriakan aku ini tuh refleks. Bukan aku sengaja teriak, tapi teriakan itu refleks seperti ada yang ditarik dari diri aku. Aku merasa ada yang ditarik gitu. Nah, teriakannya suara nenek-nenek. Teriakannya suara nenek-nenek. Itu 5 kali. Selama 5 kali teteh teriak itu keluar suara nenek. Jadi yang ke-1, ke-2, ke-3 tuh suaranya masih kencang. Suara nenek-nenek yang gitu-gitu. Tapi setelah yang ke-4, ke-3, ke-5-nya udah mulai melemah, kecil suara. Kalau ke-1, ke-2, ke-3 itu kencang banget suara nenek-nenek, seperti kalau kita bisa cobain aja nenek-nenek ditarik sama kita, langsung teriaknya gimana. Teteh bisa tahu itu suara nenek-nenek karena teteh berteriak pun teteh ngedenger sendiri itu suara nenek-nenek, atau terlebih itu teteh
akhirnya taunya dari Dari Pak kakak Ustadznya atau dari atau- AA gitu. Jadi pada saat aku diobatin tuh kayak ada dua diri aku itu. Jadi aku tetap merasa aku sadar. Oke. Kayak aku tuh ngapain ya kayak gini, Ah, zikir, ah, terus ada yang ngajiin tapi panas. oke. Tapi kok bisa nenek-nenek suaranya keluar? Tapi aku nggak ngerasa diri aku mau mengeluarkan suara itu. Jadi tuh refleks aja keluar gitu suaranya. Iya, karena memang posisinya di dalam badan ya Iya. Kang ya, ngerasukin teteh Iya, ya itu seperti itu. sosok si nenek-nenek itu. Nah kemudian setelah itu, Ya setelah itu udah beres diobatin, ternyata ditanya sama yang ngobatinnya, Oke. kamu sering sakit nggak? Oke. Aku bilang aku sering sakit di bagian perut dan kepala. oh teteh tuh sering sakit di Di saat bagian iya. perut dan kepala. Nah Jadi- itu maaf teh, sering sakit di bagian kepala sama perut. Iya. Itu terjadi sudah teteh bisa ngelihat makhluk-makhluk itu. Iya betul. Oh. Jadi waktu itu pernah bulan puasa. Oke. Kejadiannya bulan puasa. Ah, Setiap jam 5:30 subuh sampai jam 6 kepala aku sakit banget. dari setengah 6 pagi sampai jam 6 pagi. Ya. Sampai mamah tuh bilang kayak harus gimana atuh. Aku sempet keluar kata-kata dari mulut aku. Mah aku mah kalau meninggal juga nggak apa-apa. Saking sakitnya. Jadi perut tuh kayak diucek gitu. Nah, Kayak diucek, gitu. kepala tuh kayak dihantem, tapi pusingnya tuh yang muter banget. Kayak di gitu-gitu, dipukul-pukul kepala tuh. Tapi selalu jam segitu. selalu setengah 6 sampai jam 6 dan itu Iya. datangnya random. Maksudnya bisa di hari apa aja. Setiap pagi Setiap Setiap pagi selama bulan puasa. puasa. Selama bulan puasa Selama bulan setiap pagi. Ya walaupun cuma setengah jam tapi kan itu Itu menyiksa. perjuangan ya Kang ya. Dipakai tidur Sangat-sangat. pun nggak pernah bisa. Jadi aku selalu biasanya aku maksain nih, udah salat subuh tidur, aku mau tidur biar nggak ngerasain. Nggak pernah bisa tidur. Sakit itu. Sakit kepala sama perut. Oh. Sakitnya berbarengan, nggak misalkan hari ini kepala besok perut, nggak. Jadi setiap hari Langsung perut dan dua-duanya. kepala sakit. Balik lagi ke tadi orang yang ngobatin teteh ya, Iya. Ustadz yang ngobatin teteh. Ya maksudnya menduga atau menjelaskan gitu ya, teteh itu sebenarnya apa sih teh? Dengan apa yang teteh lihat itu kan, apakah ini dia nyebutnya oh teteh itu sebenarnya dititipin jadi kayak anak indigo nih Iya. gitu ya, Iya. ngelihat yang gitu atau penjelasan lain dari dia? Kalau dari ustadz yang ngobatin ah. aku sih kayak bilangnya itu emang dari nenek-nenek itu. Jadi nenek-nenek itu tuh membawa aku seperti ini gitu. Karena yang tadi lah dia bilang kan, aku menitipkan gak bisa itu. Nah Iya. ternyata diri akunya gak mampu. Jadinya mental lah ibaratnya, Iya, kayak iya. karena gak Nggak mampu kuat lah ya, gitu ya dengan ada energi yang besar gitu ya, iya, karena diam di ternyata badan badan aku gak teteh. mampu untuk menerima itu. Kita sih bisa apa ya Kang ya, ya mungkin jadinya jadi kayak semacam indigo atau apa ya? Iya, berarti ya maksudnya cuman sebatas ngelihat makhluk lain gitu kan teh ya. Makhluk-makhluk Ya, itu bisa astral. Iya. Bilang indigo sebenarnya. Indigo. Mungkin ya. Cuman memang ya indigonya ini ya memang aneh ya. Aneh dalam artian kan ini benar-benar nyiksa ya ke teteh Iya, gitu ya, nyiksa ke aku banget. badan gitu. Nah setelah itu apakah semuanya berangsur membaik teteh, kesehatan teteh gitu kan, terlebih vision teteh ya, penglihatan teteh akan hal-hal itu? Jadi setelah diobatin itu tuh ustadznya bilang katanya kalau 3 harian lah kayak aku tuh mengulang hidup kembali gitu. Jadi dari awal lagi di start gitu. Jadi aku emang bener-bener gak ada tenaga, lemas. Selama 3 hari Selama 3 itu. hari. Nah setelah 3 hari. Setelah 3 hari alhamdulillahnya berjalan seperti biasa. Cuman kan aku waktu diobatin tuh dikasih tahu katanya kayak selama ini kamu gak lapar kan, selama ini kamu jarang makan kan, karena makanan aku tuh di sehari-harinya diserap masuknya ke yang lain. orang lain, bukan ke diri aku. Makanya aku nggak pernah lapar. Nah setelah 3 hari itu normal akhirnya. Normal. Setelah itu aku jadi takut untuk nggak habisin makanan. Jadi aku selalu makan dengan porsi yang sekiranya aku bisa habis gitu. Karena aku takut hal tersebut terjadi lagi. Jadi aku nggak mau lihat makanan nggak habis. Aku takut ada yang makan lagi gitu makanan sisa itu. Nah
soal penglihatan teteh itu pun Setelah aku Hmm. diobatin aku nggak pernah lihat. nggak ada lagi ngelihat Nggak. yang aneh-aneh lagi. Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah. Dan tingkat emosional teteh pun udah Alhamdulillahnya berangsur. malah makin membaik. Makin Mungkin karena membaik. aku juga makin bertambah usia. Betul. Jadi betul. aku alhamdulillahnya udah lebih bisa ngontrol, lebih bisa ya bicara dengan iya, baik dengan lah ke mama berpikir dan jernih lah. Dulu aku benar-benar gak bisa Hmm. berpikir itu kan pada saat Nah. itu. Kita berbicara masa sekarang ya. Ya. Untuk sekarang ini ya pertama ya kita sama Kang De bersyukur ya Kang ya, Iya, teteh udah betul. sehat lagi, Alhamdulillah. udah back to Amin. normal gitu ya. Alhamdulillah. Kita berbicara di masa sekarang. Ya. Apakah teteh sekarang udah mulai lagi bersosialisasi, punya temen ya, punya keseruan lagi, atau teteh tetap lebih seneng tetap menyendiri? Menyendiri. Kan ada juga orang Iya, yang iya. seperti itu, menutup diri, nggak Betul. mau gitu ya. Alhamdulillahnya sih kalau sekarang aku lebih aktif Nah. kegiatan-kegiatan. Ah. Jadi aku nggak mau kalau ada sehari pun di rumah. Hmm. Maksudnya kalau bisa di luar kenapa harus di rumah? Jadi berusaha menyibukkan Menyibukkan diri diri ya, sama di hal samping positif. pekerjaan teteh Iya, sekarang gitu, kan ya. Oke, teteh sekarang bekerja sebagai apa teh? Aku sekarang jadi kreatif. Oh, jadi kreatif. Di salah satu brand Parfum parfum. parfum Di lokal. Bandung juga teh. Di Bandung. Good job. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari yang pendiam, dari yang Iya. maksudnya nggak mau bersosialisasi dan Iya, akhirnya jadi kreatif Jadi dan kreatif. ngasih inspirasi kan buat Iya, betul. orang lain. Iya, betul ya, ngasih ide-ide ya teh ya Ide-ide untuk juga. orang gitu kan ya, untuk ya promosi seperti apa kan, produk, ide-idenya harus betul. dari teteh kan ya teh. Iya, betul. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Teh atur nuhun. Terima kasih Sama-sama. udah mau Makasih nih juga. datang ke studio kita ya Kang ya untuk Betul. nyeritain. Jarang-jarang loh Teh Genjet seperti Teteh Iya. gitu kan. Ya, betul. Maksudnya berani speak up tentang pengalaman pribadi yang Betul. memang ngeri juga sih sebenarnya ya Teh ya. Teteh di usia segitu yang harusnya menikmati hidup atau belajar sesuatu yang belum Teteh tahu gitu Iya, kan, betul. pengalaman-pengalaman lain Iya. justru malah disuguhkan dengan hal-hal yang di Iya. luar naral gitu Iya, kan betul. buat Iya, betul. orang-orang biasa. Benar. Oke, terima kasih ya Teh sekali lagi, sehat-sehat Terima kasih terus juga, dan sukses Kang. buat Teteh. Amin. Iya, di kerjaannya ya. Amin. Ya di sela kesibukan teteh lah. Kita sangat appreciate itu ya. Terima Di sela kasih. kesibukannya teteh bisa nyempetin untuk datang ke studio Iya. kita, berbagi cerita, kita sangat-sangat appreciate itu. Iya. Gitu ya. Ya seperti Kang Dep bilang, ya kita pun ngedoain teteh sehat terus. Amin ya Allah. Sehat Amin. terus, Makasih, Kang. teteh karir di kerjaannya makin bagus. Amin. Nah, Amin. oke. Buat teman-teman, konklusinya untuk video kali ini, setiap orang itu kan pasti punya emosional, ya Kang ya, punya amarah, Betul pasti. punya amarah dalam keadaan apapun. Saya ngambil apa yang terjadi dengan narasumber di video kali ini di saat beliau emosional terhadap ibunya, ya. Saya ambil dari situ untuk menyampaikan pesan ke teman-teman semuanya, hati-hati dengan ibu kita. Ya, hati-hati dengan ibu kita. Sampai keluar air matanya dan di dalam hatinya beliau ngerasain sakit yang luar biasa ya. Sampai beliau meneteskan air mata, kita tinggal tunggu aja. Siksa apa yang Allah mau turunin buat kita. Ya. Kenapa? Karena ibu itu sangat-sangat sosok yang sangat-sangat mulia. Ya, setelah ya kan Rasul pun sampai menyampaikan ke kita, ibu itu sampai 3 kali kan Kang diucapinnya. Iya. Itu kan ya. Di saat sahabat nanya gitu kan, siapa yang harus gitu kan kita hormati, kita agungi, Rasul ngejawab umuka, ibu kamu gitu kan ya. Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Umuka, ibu kamu gitu kan. Ditanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Umuka, ibu kamu gitu kan. Ditanya lagi yang keempat kalinya, siapa lagi ya Rasulullah gitu kan. Baru Rasul ngejawab gitu kan, summa ila abuka, ibu baru ayah. Nah ini sangat-sangat sosok yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Darah dagingnya pun ada,
di badan kita. Berkat doanya beliau pun kita bisa nyampe di titik atau di level tertinggi ya Kang ya, berkat doanya beliau. Jadi saya nitipin kita untuk tetap sangat-sangat respect terhadap orang tua kita, terhadap ayah, terhadap ibu. Saya yakin teman-teman, bahkan saya Kang Dev gitu kan ya, atau Teteh pun gitu kan, pernah berbuat sesuatu yang salah terhadap orang tua kita ya Teh ya. Gitu. Tapi tetap seperti apapun kesalahan kita, nggak harus malu, nggak harus kita menutup diri untuk meminta maaf ya, untuk ngerangkul lagi, meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah kita bikin. Karena ridhonya Allah, ridhonya dari beliau-beliau. Ya, di saat kita ngedapetin ridho dari orang tua kita gitu, jalan apapun yang mau kita tempuh insya Allah itu akan ngehasilin sesuatu yang baik. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sekian untuk video Betul. kali ini ya Kang Ya. ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil pembelajaran Iya. atau hikmah yang lebih baik Pasti. lagi buat teman-teman. Pasti. Terus support channel kita, Iya. apalagi nih channel nama channel yang Betul, baru ya Kang nama ya, channel untuk yang baru. channel kita Horor Horizontal. Biar kita terus berkembang, dan yang belum subscribe segeralah bersubscribe. Iya, benar. Semoga nama yang baru ini bisa menyuguhkan sesuatu yang lebih baik, lebih baik karena saya Kang Dep dan tim ya itu yang kita upayakan untuk menyuguhkan sebuah tontonan yang lebih baik buat teman-teman semua, ya ngehibur lah buat Ya. teman-teman semuanya ya Kang ya. Oke. Tetap semangat untuk beribadah. Amin. Dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Iya, Sekian dari betul. kami. Iya. Akhir kata saya Kang Dep ya, Teteh hatur nuhun. Terima kasih juga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.